Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini kami dari Wellfood Nusa Raya akan melakukan pemaparan mengenai section 1 dan 2. Pertama, perkenalkan saya Raka Atala, MM102 selaku CEO of Wellfood Nusa Raya. Saya Rasa Rizal, MM104 selaku divisi pemasaran Wellfood Nusa Raya. Lalu saya Ido Saputra, NPM 105 selaku bagian selaku bagian pembuatan pudingnya. Baik, yang pertama menurut IDF, Indonesia salah satu negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan jumlah 19,5 juta per tahun 2021. Lalu mengapa sih kami mengambil produk tersebut? Karena terdapat masalah mengenai diabetes yang terjadi saat ini tidak hanya pada lansia, tetapi pada anak-anak. Lalu produk kami dibuat untuk mencegah diabetes, khususnya pada anak-anak dan remaja. Dampak diabetes itu sendiri jelas yang berbahaya. Ya, diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius dengan dampak negatif yang luas pada berbagai pemangku kepentingan. Lalu segmen sasaran konsumen kami, sasaran utama kami yaitu remaja usia 15 sampai 25 tahun. Untuk sasaran sekundernya, puding ini memiliki penjual atau B2C di satu sisi dan konsumen atau pembeli alias B2B di sisi lain. Ya, terkait masalah yang sudah disampaikan mengenai diabetes, di sini kami menciptakan solusi. Solusinya berupa puding, larutan puding kayu manis. Teknologi ini atau metodologinya intinya ini solusi kami core teknologi. Ya, dari puding yang sudah kami buat di sini ada sedikit pesaing satu. Sama aja. Kalau mau dikalikan, terakhir apa lagi ya? Ini, nah ini udah. Bukan itu. Masa? Nah, dari sudah yang dijelaskan tadi oleh CEO kami, pernyataan masalah dan industri. Masalah ini dipecahkan dari pembuatan produk atau produk puding kayu manis ini, yaitu ingin menyelesaikan masalah, yaitu sesuai dengan nama yang kami berikan, yakni Wellfood, yaitu fokus bergerak di makanan baik, dan kami ingin membuat sebuah produk yang memecahkan masalah. Masalah tersebut adalah diabetes. Kami memilih masalah tersebut karena meningkatnya kasus diabetes di Indonesia meningkat, terutama pada remaja. Maka dari itu kami membuat puding kayu manis yang sehat. Data pendukung dari permasalahan yang kami angkat yaitu menurut IDF, Indonesia salah satu negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta per tahun 2021. Selanjutnya ada analisis masalah. Yang pertama, stakeholder yang terpengaruh, masyarakat penderita diabetes dan sebagai pengacu diabetes pada semua kalangan. Selanjutnya ada dampak bagi stakeholders. Diabetes dapat berdampak negatif pada berbagai organ tubuh seperti jantung, ginjal, mata, saraf, dan kulit. Dampak negatif ini dapat berkurang secara bertahap. Seperti kami dibuat untuk mengurangi dampak tersebut pada individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada penyebab masalah. Penyebab masalah sendiri yaitu karena banyaknya masyarakat yang mengonsumsi gula secara berlebihan. Selanjutnya hubungan atau anggota kelompok. Sebagai mahasiswa bisnis, masalah diabetes yang disebabkan oleh makanan yang tinggi gula sangat berpengaruh kepada kesehatan. Di sini kami ingin membuat makanan yang lebih sehat, yang lebih baik, yaitu berbahan dasar kayu manis dan berupa puding untuk
untuk dapat membantu mengontrol kadar gula. Selanjutnya ada segmentasi konsumen dan persona. Yang kelompok usianya yaitu remaja berusia 15 sampai 25 tahun. Kelompok sekunder, puding ini memiliki penjual B2C atau di satu sisi dan konsumen pembeli di B2B di sisi lain. Nah, kami mengambil satu contoh yaitu bernama Yusuf Mahfudi, usia 20 tahun, lokasi kota kecil, peran dalam organisasi jika ada mahasiswa. Baik, selanjutnya ada jobs to be done dan alternatif. JDBD fungsional, yaitu sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa yang kritis dan memiliki karakter bela negara. Lalu JDBD emosional, sebagai mahasiswa merasa percaya diri, mengurangi stres dan kecemasan hasil, serta dapat mengatur waktu dengan baik. Lalu JDBD sosial, sebagai mahasiswa harus fokus mengejar pendidikan dan lulus tepat waktu. Yang selanjutnya ada alternatif saat ini, yaitu sebagai mahasiswa siap melakukan pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada kekurangan dari alternatif saat ini, yaitu mahasiswa merasa bahwa solusi saat ini tidak mengakomodasi gaya belajar individu, gagal membuat mereka tetap terlibat secara aktif dan tidak memiliki umpan balik yang tak lakukan. Lalu ada validasi masalah GOOTB. Daftar, di sini ada daftar konsumen potensial, wawancara pengguna, nama, alamat, lokasi. Nama alamat sebagai mahasiswa, lalu Faisal sebagai barista dan Yusuf sebagai mahasiswa. Validasi masalah, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai. Wawancara luring ada 7, lalu wawancara daringnya ada 7 juga. Lalu presentasi yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi ada 8. Lalu presentasi yang tidak puas dengan alternatif ini yaitu 1. Lalu desain solusi kami di kayu manis yang punya fitur utama pengolahan bahan kayu manis yang kurang dinadi menjadi lebih bermanfaat. Lalu keunikannya penggunaan kayu manis sebagai bahan utama. Lalu berikut ada saat dan solusi. Yang pertama itu manfaat fungsional sebagai pengendali gula darah yang lebih baik, lalu peningkatan kesehatan, pencernaan, dilihat camilan sehat, dan praktis, meningkatkan kesadaran daya hidup sehat. Lalu manfaat emosionalnya kepuasan dari pilihan makanan yang sehat. Lalu ada manfaat sosial yaitu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat, membangun kepedulian terhadap kesehatan. Lalu manfaat masyarakat sendiri yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri makanan sehat, penggunaan bahan baku alami dan berkelanjutan. Lalu berikut adalah pesaing-pesaing dari perusahaan kami. Itu pesaing secara langsung di Indonesia sendiri ada Putri Gel, Tropika Naslim. Lalu pesaing tidak langsung di Indonesia sendiri ada Nestle Fitness, ada Ayo. Lalu langsung secara global yaitu Budologi, Koisi Snack. Dan tidak langsung, pesaing tidak langsung sendiri secara global yaitu Halontop dan Cobani. Ya, selanjutnya ada analisis makro, tren yang menguntungkan ekonomi. Pesaing pertama ada area ekonomi, pesaing dari industri dari makanan yang memiliki produk dan merek atau bentuk yang sama. Nah, selanjutnya ada teknologi, mempunyai teknologi untuk memudahkan kami dalam pembuatan puding kayu manis. Tren yang tidak menguntungkan yaitu ada ekonomi. Menurut data dari Iceland Indonesia, industri makanan ringan cenderung kurang diminati.
Selanjutnya ada ekonomi. Menurut Object Neighbors, kayak kreasi puding yang menggoda selera dan inovasi yang kurang menarik. Ya, selanjutnya ini prototipe yang kami buat dengan format prototipe puding menggunakan bahan asli, namun dalam skala kecil. Yang selanjutnya fungsional yang disertakan dalam prototipe. Prototipe puding yang menyajikan gambaran umum mengenai puding kayu manis yang akan diterima oleh konsumen. Selanjutnya ada fungsional, tidak termasuk dalam prototipe. Dalam prototipe puding kayu manis, pengecualian kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada validasi prototipe. Validasi prototipe, jumlah pengguna yang dilibatkan yaitu ada 8. Berapa banyak orang yang menyukai prototipe? 6. Berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe? Ada 2. Umpan balik prototipe. Aspek dari prototipe yang disukai pengguna. Hal yang disukai pengguna yaitu prototipe produk puding kayu manis memiliki rasa yang enak, rendah gula, dan aromanya yang nikmat. Nah, selanjutnya aspek yang tidak disukai yaitu hal yang tidak disukai pengguna dari prototipe produk kayu manis yaitu teksturnya yang sedikit lebih lembek. Lalu di sini ada analisis persaingan, nama pesaingnya dan hijau, jenisnya tidak langsung, kekuatannya bergantung pada rasa dan kelemahannya kurang sehat atau tinggi gula. Lalu ada puding Mogogo, pesaing tidak langsung, lalu kekuatannya kemasan yang menarik dan kelemahannya tinggi gula juga. Lalu yang ketiga ada Budologi, merupakan pesaing tidak langsung, kekuatannya kemasan yang elegan dan kelemahannya harganya yang terlalu mahal. Lalu pesaing yang keempat ada Kojisek, yaitu jenis pesaing tidak langsung, lalu kekuatannya pilihan yang dan rasa yang klasik, kelemahannya kurang menarik buat remaja. Kalau ada ukuran pasar di sini, total addressable market atau TAM, pasar makanan sehat untuk seluruh penduduk Surabaya, estimasi konsumsi 4 cup per bulan atau 48 cup per 48 cup per bulan per orang. Lalu ada serviceable variable market atau SAM. Target pasar realistis 1-2 tahun awal, estimasi adopsi awal 1% dari SAM, 250 orang pendapatan per tahun. Serviceable obtainable market atau SOM yaitu 98 juta rupiah dalam 2 tahun pertama operasi. Lalu asumsinya pasar remaja Surabaya 10-24 tahun dengan risiko atau kondisi prediabetes atau diabetes. Populasi remaja usia 10-14 tahun di Surabaya. Lalu ada sumber penelitiannya ada di Alenya IT 2023 dan UKM Indonesia IT 2024. Ada model pendapatan strategi harga, model pendapatan utama melalui e-commerce, lalu model pendapatan sekunder juga melalui e-commerce. Di sini ada link kanvasnya. Problemnya masalah mengenai diabetes yang terjadi saat ini tidak hanya pada lansia tapi juga pada anak-anak hingga remaja. Ini ada solusi yaitu puding kayu manis. Ini ada K-Metric, itu YouTube menayangkan video tentang puding kayu manis, manfaat kayu manis dan lain-lain. Unique value proposition, ada puding kayu manis memiliki rasa yang enak dan banyak manfaat terutama untuk penderita diabetes atau untuk anak muda yang ingin mencegah terlalu banyak gula. Lalu ada advantage, puding ini tidak hanya sekedar camilan namun bisa menstabilkan gula darah. Ada customer segment yaitu remaja usia 15-25 tahun. Lalu ada channel yaitu produsen, pengecer atau konsumen. Ada customer Nusaraya, biaya promosi di sosial media dan biaya pemasaran. Lalu ada revenue stream yaitu modal coverage dan Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Raka Atala, CEO of Wellfood Nusantara. Apa sih Wellfood itu? Wellfood Nusantara, Nusaraya sendiri yaitu diambil dari kata Wellfood. Wellfood sendiri yaitu makanan sehat. Lalu Nusaraya yaitu untuk seluruh Nusantara. Di sini saya selaku CEO akan memperkenalkan produk baru dari Wellfood Nusaraya, yaitu Canela Puding. Untuk ingredients dari produk kami akan dijelaskan oleh rekan tim saya, Rido selaku divisi dapur dari Wellfood Nusantara. Untuk Mas Edo dipersilahkan. Ya, halo semuanya. Ini ada puding kanela puding yang berbahan dasar kayu manis dan puding dengan tambahan susu. Manfaat dari kayu manis yaitu yang pertama menurunkan kadar gula darah, yang kedua menurunkan tekanan darah, lalu yang ketiga dapat mencegah masalah pencernaan. Yes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang satunya, Laksa. Ya, halo semuanya teman-teman, saya Laksa. Saya sebagai tim pemasaran dari Wellfood Nusaraya Puding. Puding ini dapat digunakan untuk semua kalangan, termasuk anak muda yang ingin mencegah agar tidak terkena penyakit diabetes. Puding ini memiliki manfaat yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Namun puding ini juga bisa dinikmati oleh orang penderita diabetes, yang dimana penderita diabetes cenderung mengkonsumsi makanan yang berasa hambar dan tidak enak. Puding ini memiliki rasa yang enak, sehingga penikmat penderita diabetes masih bisa menikmati makanan dengan rasa yang enak, namun tetap sehat dan bisa menjaga kadar gula darah agar tidak naik. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video yang dibikin oleh kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.